Kita menghadap Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Panggilan beribadah. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat kekasih Tuhan Yesus yang ada di rumah dan yang ada di gereja, marilah kita satukan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Aba, ya Bapa di dalam surga. Karena dengan kasih-Mu kami bersyukur dan berterima kasih sehingga kita yang ada di rumah masing-masing dan yang ada di gereja dalam keadaan sehat walafiat. Atas berkenan-Mu kami boleh berjumpa jemaat satu sama yang lain di rumah masing-masing via live streaming internet YouTube dan juga di antara kami semua dengan Tuhan Yesus. Kami mohon ya Aba, ya Bapa, berikanlah Roh Kudus menyertai dan membimbing ibadah keluarga gabungan antar sektor dan sertailah dari awal, pertengahan, dan akhir kebaktian ini. Juga kepada pelayan firman, Penatua Novita Mustika, berikan roh hikmat dan pewahyuan dalam membawakan firman Tuhan dan renungan pada ibadah malam hari ini. Ya Aba, ya Bapa, kuduskanlah persekutuan ini di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah ini menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kuduskan dan sucikanlah hati kami masing-masing, agar kami dapat beribadah kepadamu dalam roh dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sampai pada saat ini Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini di mana kami boleh bersama-sama beribadah, ibadah keluarga, dan Engkau memperkenankan kami untuk
boleh kami hadir bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kami akan membaca Alkitab dan kami akan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya semua yang keluar dari mulut hamba hanya berdasarkan atas kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 yang menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hasil Pembenaran. Di ayat 6 dikatakan, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi menurut Alkitab, kita ini adalah orang-orang durhaka. Durhaka berarti melawan orang yang mengayomi, yang mengasihi kita. Jadi Tuhan mengasihi kita, tetapi kita melawan Dia. Kita semua adalah orang berdosa. Dari sananya kita bukan orang yang benar, tetapi kita dibenarkan oleh iman. Kita tidak dapat menjadi benar karena usaha kita sendiri. Seberapa keras kita berusaha untuk menjadi orang yang benar, kita tidak akan pernah bisa untuk menjadi benar di hadapan Allah, karena kita penuh dengan kelemahan dan dosa. Hanya karena kasih Allah lah kepada kita, maka kita dibenarkan oleh-Nya dan kita menjadi orang benar. Melalui kematian Kristus di kayu salib, maka status kita di hadapan Allah diubah. Walaupun kita berdosa, tetapi kita dibenarkan. Oleh sebab itu, ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, kita yang berdosa ini sudah dibenarkan, kita harus mempunyai kesadaran bahwa hidup kita harus berbeda dari orang lain. Karena waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah membuat kita menjadi orang benar. Apalagi setelah kita dibenarkan, kita harus melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, supaya dengan itu kita diselamatkan dan hidup kita ada di dalam damai sejahtera Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita sudah diperdamaikan dengan Allah, hidup kita akan ada dalam damai sejahtera Allah. Ini bukan berarti kita bebas dari penderitaan,
kita masih tetap akan mengalami penderitaan. Kita masih tetap akan mengalami persoalan di dalam hidup kita. Tetapi di dalam penderitaan kita, di dalam setiap persoalan kita, kita akan tahan. Tahan dalam arti kita tidak menyerah dengan adanya penderitaan atau persoalan yang ada di dalam hidup kita. Penderitaan tidak membuat kita patah, tidak membuat iman kita menjadi lemah, tidak menjadikan hidup kita menjauh dari Tuhan. Sebagai contoh, pada saat ini di mana COVID-19 kita sudah melaluinya selama kurang lebih 1 tahun. Dan di situ banyak sekali orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan akibat dari dampak COVID-19. Banyak sekali orang yang harus di-PHK, harus keluar dari pekerjaannya. Banyak juga orang yang usahanya bangkrut dan tidak berjalan dengan baik. Di sini ketika kita tahan, kita hidup di dalam Allah, kita akan tahan menghadapi segala persoalan dan masalah yang kita hadapi di saat-saat sekarang ini. Kita tidak akan mencari jalan keluar yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan tetap menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan ketika kita sampai pada akhirnya kita tekun di dalam menghadapi penderitaan ini, kesengsaraan ini, maka berarti kita adalah orang-orang yang tahan uji. Bapak Ibu Saudara, tahan uji adalah bisa kita baca di ayat ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahan uji bisa dicontohkan seperti ini. Misalnya ada orang yang tinggal di bantaran sampah, pasti itu akan bau dengan bau sampah. Kalau dia tidak tahan akan bau sampah itu, maka dia akan pindah. Tetapi kalau dia tahan dengan bau sampah itu, maka lama-lama dia akan terbiasa dengan bau sampah itu. Dan di situ berarti dia sudah melalui hal yang terburuk di dalam hidupnya, tetapi dia mampu untuk menjalaninya. Itulah tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, kita akan tetap mempunyai pengharapan. Pengharapan dari Allah pasti tidak pernah mengecewakan, karena Allah sangat mengasihi kita. Ini bisa diibaratkan seperti orang tua yang berjanji memberikan handphone baru kepada anaknya. Si anak mempunyai harapan akan mendapatkan handphone yang baru. Si anak mengharapkan bahwa besok dia akan mendapatkan handphone tersebut. Tetapi orang tuanya tidak memberikannya besok. Mungkin setelah habis bulan baru orang tuanya memberikan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, waktunya orang tua yang menentukan, bukan anaknya. Tetapi walaupun waktu yang ditentukan itu tidak sesuai dengan waktu si anak, tetapi si anak tidak kecewa karena anak tahu bahwa orang tuanya sayang kepadanya dan pasti akan memberikan HP baru tersebut kepada dia. Demikian juga kita tahu sekalipun waktu Tuhan tidak sesuai dengan waktu kita, cara Tuhan tidak sesuai dengan cara kita, tetapi kita tidak akan kecewa karena kita yakin bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Allah sungguh mengasihi kita. Karena kasih-Nya, Dia mengirim anaknya mati disalibkan agar kita
diperdamaikan dengannya. Karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang hidup benar, yang terus berproses di dalam hidup ini. Semakin hari, semakin hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Dan kita harus terus meminta hikmat dari Allah, supaya kita terus belajar dan berjuang menjadi orang-orang yang benar. Sehingga dengan begitu, kita dapat meraih berkat kebaikan Allah yang telah disediakannya di dalam kasih dan anugerah-Nya. Dan kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Amin. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh diperkenankan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih Tuhan, sebab Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Dan Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh melaksanakannya itu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang benar, yang menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami, anugerah dan berkat yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Di saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga mereka dan melindungi mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan kiranya Tuhan juga tetap menolong kami di dalam kami melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, baik yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari maupun di dalam pelayanan kami di gereja. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Marturia DKI Jakarta, di dalam seluruh pelayanannya. Tuhan berkati. Biarlah semua pelayanan dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati setiap orang yang bertanggung jawab untuk melayani di tempat ini, baik itu pendeta, majelis, unit-unit misioner, bahkan karyawan kantor gereja, kostor gereja, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pendeta Rocky Karinda bersama Ibu Marlen. Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka juga tetap terjaga dan terpelihara di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati secara khusus pelayanan Bapak Pendeta Rocky di dalam membina jemaat di sini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan baginya.
dan juga pelayanan dimanapun pendeta melayani. Tuhan berkati, biarlah semua boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani. Kami juga berdoa untuk presbiter yang ada di jemaat kami. Tuhan berkati mereka dengan tanggung jawab mereka, baik yang sebagai pekerja. Tuhan berkati, biarlah semuanya pekerjaan mereka boleh diberkati Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka masing-masing agar mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap orang yang melayani di tempat ini, unit-unit misioner. Tuhan berkati mereka semua agar semuanya boleh diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat menjalani kehidupan dan dapat melayani dengan baik. Bapa dalam surga, di saat ini kami juga berdoa untuk semua orang-orang tua kami yang ada di jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan mau berkati makanan, minuman, dan obat-obatan agar melalui semuanya mereka disembuhkan. Bagi orang-orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh, yang hidup dalam kesendirian, Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua. Ya Tuhan dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang terbaring sakit, baik mereka yang ada di rumah masing-masing ataupun yang ada di rumah sakit. Kami mohon Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah segala usaha yang dilakukan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan boleh menolong mereka. Mereka boleh kembali sembuh, pulih, dan kembali beraktivitas. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap melindungi bangsa dan negara kami. Biarlah semua tetap dalam kendali Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan juga berkati wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Biarlah mereka juga diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat memimpin negara ini dengan baik. Berkati kabinet yang ada, kabinet menteri yang ada pada saat ini. Berkati juga pemimpin-pemimpin daerah, biarlah mereka juga diberikan hikmat dan berkat dari Tuhan untuk dapat memimpin dengan baik. Berkati juga TNI dan Polri yang menjaga keamanan negeri ini, biarlah mereka tetap diberikan kekuatan dari Tuhan untuk dapat menjaga negara ini dengan baik dan melindungi warga negara yang ada di dalamnya. Ya Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk keadaan saat ini di mana COVID melanda di berbagai tempat dan secara khusus di Indonesia. Kami mohon Tuhan tetap menjaga dan melindungi setiap warga yang ada. Tuhan berkati akan vaksin yang sudah tersedia. Biarlah seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan boleh dipulihkan kembali. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bekerja, Satgas yang bekerja untuk dapat melayani masyarakat. Tuhan berkati mereka semua dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan, agar mereka tetap ada dalam keadaan baik. Bapa dalam surga, terima kasih. Pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini kepadamu. Biarlah hanya dalam perlindungan Tuhan kami tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Dan semua yang kami panjatkan kepadamu di malam hari ini, doa kami, syukur kami, syafaat kami mau serahkan kepadamu. Dan semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Ulangan pasal 16 ayat 10 yang menyatakan, berikanlah kepada Allahmu sekedar persembahan sukarela sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk memberikan persembahan, jemaat yang di rumah dapat via rekening gereja yang tertera dalam warta jemaat, atau datang membawa ke kantor gereja pada jam kerja, atau dapat via koordinator sektor pelayanan masing-masing, dan yang hadir dapat diberikan dalam kotak persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jemaat, kami ajak untuk berdiri masuk dalam doa persembahan. Ya Allah Bapa kami di surga, Engkau telah mengaruniakan segala perkara yang baik kepada kami, yang dengannya kami hidup dan terpelihara. Terima dan kuduskanlah persembahan kami di dalam Kristus Anak-Mu, supaya semuanya ini menjadi alat berkat damai sejahtera. Lengkapilah dengan hikmat-Mu, ya Aba, ya Bapa, mereka yang bertanggung jawab untuk mengolahnya sehingga di dalam pelayanan gereja-Mu banyak orang menikmati kasih-Mu yang agung itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami dan penyelamat kami. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam ayat hafalan yang terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 119 ayat 92. Ayat hafalan ini kita bawakan 2 kali. Mari kita sama-sama. Mazmur pasal 119 ayat 92. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Kali lagi, Mazmur pasal 119 ayat 92. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan nama-Nya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah ini dan kita akan berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau sudah menyertai kami di dalam kami melaksanakan ibadah keluarga pada saat ini. Berkatilah kami semua, biarlah dengan kasih dan rahmat Tuhan, kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Dan kami boleh selalu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Amin.